Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang dirahmati oleh Allah, saat kita mendengar kisah Nabi Hud, hal yang pertama yang sering kita ingatkan ialah umatnya, yaitu kaum Ad yang memiliki perawakan yang besar dan memiliki kekuatan yang sangat hebat. Saking kuatnya kaum Ad, mereka dapat mengangkat batu yang besar dengan sangat mudah dan dapat membelah gunung-gunung. Di antara peninggalan dari kaum Ad yang terkenal hingga saat ini ialah bangunan-bangunan yang besar pada dinding-dinding gunung, dan masih dapat kita saksikan hingga saat ini. Dan kepada bangsa tersebut Allah mengutus Nabi Hud alaihi salam untuk menyampaikan dakwah dan risalahnya. Bagaimanakah perjuangan Nabi Hud dalam menghadapi umatnya kaum Ad yang sangat kuat? Dan bagaimanakah kuatnya kaum Ad pada masa itu? Simak selengkapnya. Inilah kisah Nabi Hud. Nabi Hud merupakan salah satu nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran. Bahkan namanya dijadikan nama salah satu surah di dalam Al-Quran. Nabi Hud merupakan keturunan daripada Nabi Nuh melalui jalur Sam. Dengan silsilah sanadnya, Nabi Hud alaihi salam bin Abdullah bin Rabbah bin Al-Jarud bin Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Nabi Hud merupakan keturunan daripada suku Ad, yaitu suku yang berada di sebuah daerah yang disebut dengan Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut, berada di antara Yaman dan Oman. Hadramaut merupakan sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang subur, banyak hasil pertanian yang tumbuh dengan baik. Namun kesuburan tanah tersebut tidak menjadikan kaum Ad menyembah Allah. Mereka menjadikan berhala menjadi sesembahannya dan menjadikan mereka sebagai umat pertama yang menyembah berhala setelah banjir bandang dari Nabi Nuh alaihissalam. Pada kaum inilah Nabi Hud diutus untuk menjalankan dakwahnya. Nabi Hud juga merupakan salah satu daripada 4 nabi yang berketurunan dari bangsa Arab. Walaupun tinggal bersama kaum Ad, namun Nabi Hud tetap berpegang teguh kepada ajaran Tauhid, sehingga Allah mengangkatnya menjadi Rasul dan diutus untuk berdakwah kepada kaum Ad, seperti disebutkan di dalam Al-Quran Surat Hud ayat 50. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ngada." Kaum Ad merupakan penduduk kota Iram dari kabilah Ad, yaitu suku Arab kuno yang disebut namanya di dalam Al-Quran. Para ulama menyebutkan kaum Ad ada 2, yaitu kaum Ad pertama dan kaum Ad kedua. Kaum Ad pertama memiliki ibu kota bernama Iram. Mereka tinggal di kawasan Arab Selatan antara Oman dan Hadramaut. Dan kaum Ad yang kedua hidup setelah kaum Ad pertama musnah. Nabi Hud sendiri diutus kepada kaum Ad pertama. Pada masanya kaum Ad merupakan penguasa di bumi, menggantikan dari kaum Nabi Nuh. Mereka memiliki perawakan yang besar dan tubuh yang kuat. Mereka juga memiliki bangunan-bangunan yang tinggi dan juga membangun istana-istana yang megah dan benteng-benteng yang besar. Mereka dikenal suka menyiksa dan bengis, dan mereka mengingkari para nabi, hanya menuruti perintah-perintah penguasa yang sewenang-wenang dan durhaka. Meskipun Allah menganugerahkan kaum Ad kekuatan yang besar dan juga tanah yang subur, sehingga hidup mereka menjadi makmur, namun hal tersebut tidak menjadikan kaum Ad untuk beriman kepada Allah.
Mereka menyembah berhala-berhala dan mereka merupakan generasi pertama yang menyembah berhala setelah banjir bah pada masa Nabi Nuh. Berhala yang mereka sembah terkenal ada 3, yaitu Sad, Samud, dan Hera. Kepada mereka Allah mengutus Nabi Hud yang menyuruh mereka untuk kembali ke jalan Allah. Tetapi mereka mendustakan, menentang, dan menghinanya seperti halnya umat Nabi Nuh yang dilakukan kepada Nabi Nuh. Walaupun Nabi Hud mendapat penolakan yang sangat kasar dari kaumnya, namun Nabi Hud tetap berdakwah kepada kaum Ad dengan sabar dan ikhlas. Nabi Hud sangat berharap agar kaumnya mendapat petunjuk dan dijauhkan dari azab Allah. Tetapi kaum Ad yang sombong dengan lantang menolak ajaran Nabi Hud dan mencaci maki Nabi Hud dengan mengatakan Nabi Hud sebagai pendusta dan terkena penyakit gila. Mereka beranggapan demikian karena Tuhan berhala mereka murka kepada Nabi Hud. Inilah yang mereka katakan dan yang mereka percayakan. Mendengar cacian makian daripada umatnya, Nabi Hud kemudian menjelaskan kepada kaumnya bahawa berhala-berhala itu sama sekali tidak dapat memberi manfaat dan tidak dapat memberi mudarat. Berhala itu hanya benda mati, tidak berbeda dengan benda mati lainnya yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak dapat memberi mudarat. Namun nasihat tersebut membuat kaum Ad menjadi semakin marah dan semakin mencaci maki Nabi Hud. Melihat sikap umatnya yang sangat merajalela, kemudian Nabi Hud mengatakan, jika memang kata-kata kalian benar bahwa berhala-berhala kalian bisa menolong kalian, aku akan melepas diri dan mengutuk semua berhala-berhala itu. Kemudian Nabi Hud memohon kepada Allah dan berlepas diri dari kaumnya karena telah bersikap durhaka kepada Allah. Lalu Allah mendatangkan teguran kepada kaum Ad, yaitu berupa kekeringan selama 3 tahun. Allah menahan air hujan yang mengakibatkan tanah yang semula subur menjadi kering dan tumbuhan yang semulanya makmur menjadi mati dan gagal panen. Binatang pun ikut mati hingga membuat kaum Ad menjadi kelaparan. Namun setelah 3 tahun kemarau melanda umat Nabi Hud, yaitu kaum Ad, mereka bukannya bertobat kepada Allah, tetapi mereka tetap mendatangi berhala untuk memohon perlindungan, sehingga Allah mendatangkan azab berupa angin puting beliung yang sangat besar yang memporak-porandakan kaum Ad pada masa itu. Bahkan mereka berterbangan seperti daun-daunan yang diterbangkan oleh angin, sehingga membuat kaum Ad yang memiliki tubuh yang kuat pun ikut binasa bersama dengan angin puting beliung tersebut. Kecuali sebahagian dari kaum Ad yang beriman kepada Nabi Hud dan kepada Allah, Allah selamatkan bersama Nabi Hud alaihissalam. Di dalam kitab Qisasul Anbiya, para mufassirin juga menyebutkan tentang kisah azab yang Allah berikan kepada umat Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Seperti yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar, kala mereka enggan menerima apapun selain tetap ingkar terhadap Allah Azza wa Jalla, Allah menahan hujan selama 3 tahun, tidak kunjung turun hingga mereka kelaparan. Pada masa itu, di antara keturunan Nabi Nuh, ketika kekeringan menimpa, orang-orang memohon kepada Allah melalui perantaraan kesucian Baitullah agar kesulitan dihilangkan. Tradisi seperti ini biasa di masa itu, karena di sana juga tinggal keturunan dari Amlik
Mereka berasal dari keturunan Amlik bin Laut bin Sam bin Nuh. Pemimpin mereka kala itu adalah seorang bernama Muawiyah bin Bakar. Ibunya berasal dari kaum Ad yang namanya Jaladah binti Khaybari. Kemudian kaum Ad mengutus utusan berjumlah 70 orang yang diketuai oleh Qail untuk meminta hujan di tanah haram. Di luar Mekah mereka berpapasan dengan Muawiyah bin Bakar. Mereka singgah di tempatnya dan bertahan di sana selama sebulan. Muawiyah memberi mereka khamar dan mereka dihibur oleh 2 biduan budak wanita milik Muawiyah. Mereka bertahan selama sebulan, namun ketika mereka terlalu lama bertamu di tempat Muawiyah, hingga Muawiyah kasihan melihat kondisi kaumnya. Namun Muawiyah malu untuk menyuruh mereka pergi. Ia membuat bait-bait syair berisi permintaan supaya mereka pergi. Muawiyah memerintahkan 2 biduan budak miliknya untuk menyanyikan bait-bait syair tersebut di hadapan mereka. Setelah para budak tersebut melantunkan puisi yang berisi supaya mereka lekas pergi ke tujuan yang ditentukan pada awal, saat itulah mereka baru menyadari tujuan kepergian mereka. Mereka langsung bergerak menuju tanah haram dan berdoa untuk kaum mereka. Sesampainya di tanah haram, Qail bin Aus kemudian berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan kembali kepada kaum Had. Allah kemudian mengumpulkan 3 awan, awan putih, awan merah, dan awan hitam. Setelah itu ada yang menyerukan dari langit, "Pilihlah awan yang mana untukmu atau untuk kaummu." Ia berkata, "Aku memilih awan hitam karena paling banyak mengandung airnya." Lalu ada yang menyerukan, "Kau telah memilih abu yang membinasakan, tidak menyisakan seorang pun di antara kaum Ad, tidak meninggalkan ayah ataupun anak, semuanya akan mati kecuali Bani Laudiyah Al-Hamidah." Ibnu Ishaq menjelaskan Bani Laudiyah adalah keturunan Ad yang bermukim di Mekah. Mereka tidak tertimpa siksa yang menimpa kaum mereka. Keturunan Ad yang tersisa adalah kaum Ad yang terakhir, ataupun inilah yang disebut kaum Ad yang kedua. Kemudian Ibnu Ishaq meneruskan, Allah mengiring awan yang dipilih Qail bin Aus, yaitu awan berisi azab untuk kaum Ad. Awan tersebut muncul dari sebuah lembah bernama Lembah Muiz. Melihat awan berisi azab ini tiba, kaum Ad bergembira. Mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita." Allah berfirman, "Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, yaitu menghancurkan segala sesuatu yang diperintahkan untuk dihancurkan." Orang pertama yang mengetahui bahwa awan tersebut sebenarnya angin, menurut penjelasan para mufassirin, adalah seorang wanita Ad yang bernama Mahad. Setelah awan itu terlihat dengan jelas, ia berteriak kencang, lalu tidak sadarkan diri. Setelah siuman, kaum Ad berkata, "Apa yang kau lihat, wahai Mahad?" Mahad menjawab, "Aku melihat angin mirip api. Di hadapannya ada beberapa sosok lelaki yang mengiring awan itu." Allah kemudian menimpakan angin itu mereka selama 7 malam. 8 hari lamanya tanpa henti, hingga membinasakan seluruh kaum Ad tanpa menyisakan seorang pun. Sedangkan Nabi Hud berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Katsir mengasingkan diri bersama orang-orang mukmin di sebuah kandang tertutup. Mereka tidak tertimpa siksa yang menimpa kaum Ad. Kulit mereka justru tenang dan jiwa mereka merasa nikmat. Saat itu, sekawanan kambing melintas di atas kaum Ad di antara langit dan bumi. Kawanan kambing itu melempari mereka dengan bebatuan, dan seterusnya hingga membinasakan semua kaum Ad pada saat itu.
Dahsyatnya azab yang Allah berikan kepada kaum Ad berupa angin puting beliung yang menghancurkan segala bangunan-bangunan dan menerbangkan semua binatang-binatang, bangunan-bangunan, bahkan hingga segala harta benda diterbangkan di antara langit dan bumi, hingga mengakibatkan kota yang kaum Ad tinggali menjadi porak-poranda, hingga membinasakan kaum Ad pada masa itu. Setelah binasanya kaum Ad, kemudian Nabi Hud melanjutkan dakwahnya hingga wafat dan dimakamkan di Hadramaut, Yaman. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa subscribe channel kami supaya tidak ketinggalan episod selanjutnya. Terima kasih atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.